Shalom anak-anakku dan orang tua tercinta. Kita jumpa lagi untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam tema lanjutan Sodom dan Gomora dimusnahkan tapi Lot diselamatkan. Masih ingat kemarin siapa yang bersyafaat untuk Sodom dan Gomora? Ya, Abraham. Berapa permintaan terakhir Abraham supaya Tuhan tidak memusnahkan Sodom dan Gomora? Abraham minta kalau ada 10. Tuhan bilang enggak akan saya musnahkan. Tapi ternyata adakah 10 orang benar di sana? Tidak ada. Hanya ada Lot, 2 anaknya dan istrinya. 5 pun tidak. Hanya 4 pun nanti 1 binasa. Nah, mari kita dengarkan ceritanya. Jadi, kedua orang malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk melaksanakan eksekusi, ya, dan untuk memberitahu Lot di sana sudah sampai di kota Sodom. Dan ketika itu Lot sedang ada di pintu gerbang kota Sodom. Ya, 2 orang malaikat itu ada dan Lot menawarkan, "Tuhan, mari mampir ke rumahku. Biarlah aku menyediakan makanan dan bermalam di rumahku. Basuhlah kakimu karena ini hari sudah malam." Walaupun malaikat itu katakan tidak, kami akan tidur di tanah lapang. Lot pun tidak tahu bahwa itu adalah malaikat. Tapi Lot mendesak mereka, "Mari tuan-tuan, biarlah engkau membasuh kakimu di rumahku dan saya akan menyediakan makanan. Lalu bermalamlah di rumahku." Akhirnya kedua malaikat itu menerima tawaran Lot. Saudara, anak-anakku, para orang tua, dari kejadian inilah muncul di dalam perjanjian baru. Kiranya kita bermurah hati memberi tumpangan kepada orang yang membutuhkan dan sangat membutuhkan. Karena siapa tahu kita sedang menjamu malaikat. Nah, Lot tidak tahu bahwa ini malaikat. Dan akhirnya kedua orang itu mampir di rumah Lot. Nah, ketika orang itu sudah mampir, orang-orang kota itu tahu karena kedua malaikat ini melewati pintu gerbang. Jadi penduduk kota Sodom besar kecil datang untuk mau melakukan hubungan dengan orang itu. Jahatnya orang Sodom, saudaraku. Anak-anakku, begitu jahatnya. Jadi mereka mau mendobrak rumah Lot dan dia katakan, "Lot, mana itu tamu yang mau menghakimi kita? Bawa dia keluar. Kami mau pakai mereka." Waduh, bejat sekali, jahat sekali kelakuan mereka. Lalu Lot keluar dan katakan, "Janganlah seperti itu. Aku punya 2 orang anak perempuan. Pakailah dia belum pernah kenal laki-laki." Wah, dalam hal ini Oma tidak setuju ya. Kelakuannya Lot ya. Dia mau korbankan anaknya untuk demi menyelamatkan orang yang datang atau tamu yang datang. Salah. Dan Tuhan pun tidak setuju keadaan Lot itu. Sehingga kedua malaikat itu kemudian keluar, mengulurkan tangannya, lalu membutakan orang-orang itu. Sehingga mereka tidak bisa lagi mencari pintu untuk masuk. Nah, hari sudah hampir malam dan menjelang pagi. Ini tuh udah tengah malam menjelang pagi dini hari. Dan malaikat itu katakan, "Lot, siapa-siapa saja keluargamu di sini. Baik menantumu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, siapa saja, cepat bawa mereka keluar dari tempat ini. Karena Tuhan akan memusnahkannya. Hari sudah dekat ini, sudah menjelang pagi." Lalu karena Lot punya calon menantu, laki-laki di situ, anaknya Lot perempuan 2, dia keluar. Rupanya calon mantunya ada di kerumunan orang jahat itu. Betapa jahatnya orang Sodom. Dan belum percaya lagi.
Lalu Lot katakan, ayo ikut kami keluar karena kota ini mau dimusnahkan. Kedua calon menantunya tidak mau. Nah, ini orang tua, hati-hati ya. Carikan jodoh buat anak-anakmu, jangan orang yang tidak seiman, bahaya ya. Nah, akhirnya karena berlamat-lamat malaikat itu tarik Lot, istri, kedua tangan anaknya ditarik, ayo cepat keluar, pergi ke tempat yang lebih tinggi, ke pegunungan, kata malaikat itu, karena aku akan memusnahkan tempat ini. Dan dia katakan jangan menoleh ke belakang. Karena mereka masih berlambat, malaikat itu tarik tangannya Lot dan tangan kedua anaknya. Istrinya itu masih berlambat-lambat di belakang, anak-anakku. Lihat itu. Masih ingat itu nyanyian? Larilah, cepatlah, Lot sekeluarga. Api Tuhan bakar Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta. Istri Lot lupa, ia menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Malaikat sudah mengingatkan, jangan menoleh ke belakang. Inilah celakanya. Istri Lot tidak taat. Siapapun yang tidak taat kepada perintah Tuhan pasti binasa. Ini sebabnya anak-anakku jangan lupa. Tugasmu taat dan hormat orang tua. Tugas orang tua memelihara anak-anakmu, mengembalakan mereka. Itu tugas. Jangan tidak taat. Nanti binasa seperti istri Lot. Nah, istri Lot binasa. Akhirnya Lot sudah sampai. Sodom Gomora dilululantakkan oleh Tuhan. Api besar bagaikan dari tanur. Semua binasa. Kecuali Lot dan kedua anaknya. Istrinya pun binasa. Nah, pelajaran apa yang dapat kita belajar dari kisah ini? Yang pertama, Allah selalu berusaha dan menyediakan jalan keluar untuk menyelamatkan orang benar dari kebinasaan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa. Allah itu setia dan adil. Ia akan memberikan kamu, menyediakan kamu jalan keluar. Pada waktu kamu dicobai, Ia menyediakan jalan keluar supaya kamu cakap menangnya. Taati jalan yang sudah Tuhan berikan. Jika tidak taat, binasa. Kedua, tugas orang benar adalah memberitakan Allah yang benar, yang ia sembah kepada semua orang yang dikenalnya. Terutama di dalam keluarga terlebih dahulu. Usahakan di dalam keluarga semua orang, semua anggota keluarga mengenal Allah yang benar. Tingkah laku kita adalah cara yang efektif memperkenalkan Allah yang benar. Yang ketiga, tugas orang benar adalah taat. Jika Allah memerintahkan untuk pergi atau keluar dari tempat itu, ya keluar. Apapun yang Allah perintahkan. Itu sebabnya setiap hari kita harus membaca firman supaya tahu perintah apa yang Allah mau sampaikan kepada kita. Sebab tidak sekaligus Tuhan berikan semua perintah. Otak kita tidak mampu mengingatnya. Sedikit demi sedikit setiap hari seperti ini. Nah, jangan lupa ayat hafalan kita. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Tentu tidak ada. Selamat mempraktekkan firman Tuhan. Sampai jumpa hari berikut. Amin.